Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis ke-7 dari bab Al-Mujahadah, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, hadis Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu malam aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi makmum salat malam bersama dengan Nabi. Faftataha al-Baqarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah memulai bacaannya dengan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Maka aku berkata dalam hati, beliau akan rukuk setelah 100 ayat. Dan tentunya 100 ayat juga panjang, ya. Tsumma madha. Tatkala sampai pada ayat yang ke-100, karena Al-Baqarah 200-an ayat. Tatkala sampai 100, madha, Nabi terus melanjutkan bacaannya. Faqultu yusalli biha fi raq'ah. Maka aku berkata dalam hatiku, beliau akan membaca Al-Baqarah ini dalam satu rakaat. Jadi beliau akan menyelesaikan surah Al-Baqarah. Kemudian setelahnya beliau akan rukuk. Famadha. Kiranya terus setelah selesai di ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya, beliau iftatahan nisa. Beliau melanjutkan bacaan surat An-Nisa, masih dalam satu rakaat. Faqara'aha. Kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Summa iftataha ala Imran faqara'aha. Kemudian selesai surah An-Nisa, beliau melanjutkan bacaan membaca surat Ali Imran. 3 surat panjang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu rakaat di salat malam, salat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran, ya, walaupun urutannya
Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Tapi Nabi SAW tidak membacanya secara berurutan. Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru kemudian kembali lagi membaca surat Ali Imran. Dan ini sangat banyak ya. Jadi kurang lebih 5 juz lebih, 5 juz dalam satu rakaat. Kemudian Hudzaifah bin Yaman berkata, yaqra'u mutarassilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan berlahan. Ya, dengan berlahan. Jadi tidak tergesa-gesa. Kita kadang-kala yang dibaca surahnya pendek, bacanya pun gigi 7 ya. Cepatnya luar biasa. Beliau membacanya mutarassilan. Mutarassilan artinya ghairu muta'ajjil. Beliau membacanya tidak tergesa-gesa. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Apabila beliau membaca ayat yang di dalamnya ada tasbih, ya, ada ucapan mensucikan Allah tabaraka wa taala atau ada perintah untuk mensucikan Allah, maka beliau bertasbih. Subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Dan tatkala beliau membaca ayat yang padanya ada sebuah tuntutan untuk meminta, maka beliau di situ meminta. Berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Kalau beliau membaca ayat yang di dalamnya ada permohonan perlindungan, maka beliau memohon kepada Allah perlindungan. Seperti membaca tentang surga, maka beliau minta agar dimasukkan ke dalam surga. Tatkala beliau membaca ayat tentang neraka, maka beliau berlindung dari siksa neraka. Artinya memang membacanya dengan berlahan, sangat berlahan, kemudian dipahami, kemudian meminta apa yang perlu diminta berkaitan dengan ayat yang sedang dibaca. Berarti sangat-sangat berlahan. Summa raka'. Kemudian setelah selesai surat Ali Imran, maka beliau pun ruku'. Faja'ala yaqul, maka dalam ruku'nya beliau berkata, Subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Ruku' beliau itu nahwan min qiyamihi. Ya, subhanallah. Ruku' beliau itu sama seperti berdirinya. Ya. Jadi nahwan di sini bisa diartikan seimbang dengan berdirinya. Jadi kalau seandainya berdirinya membaca 5 juz, maka perkiraan rukuknya juga membaca 5 juz. Gimana panjangnya ini? Tersungkur kita mungkin ya. Fakana ruku'u nahwan min qiyamih. Summa qala sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ya, kemudian beliau bangkit i'tidal, summa qama qiyaman qariban mimma raka'a. Kemudian beliau i'tidal lama mendekati lamanya rukuk beliau alaihi salatu wassalam. Summa sajad. Kemudian beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Begitu juga sujudnya. Ya, sama seperti apa? Sama seperti berdirinya alaihi salatu wassalam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini sebuah gambaran ya. Sebuah gambaran bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Sehingga sering kita nukilkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan beliau salat malam sampai kaki beliau bengkak. Kenapa bengkak? Karena begitu panjangnya, begitu lama. Kita kalau melakukan sebuah kegiatan yang cukup lama, biasanya ada sesuatu yang bermasalah di anggota tubuh kita. Main bola cukup lama, gimana kakinya? Kram. Main badminton lama, gimana tangannya? Kram. Mungkin bengkak juga kalau tidak sering. Nah, begitu juga dengan salat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Aisyah mengatakan hatta tatawarrama qadamah. Sampai kedua kaki beliau bengkak. Ini contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam ya, di sini selain Ramadan.
Karenanya yang seperti ini tidak rutin. Tidak rutin. Kalau Ramadan kan sunnahnya memang berjemaah. Ya, yang kita kenal dengan istilah salat tarawih. Disunnahkan berjamaah. Ya, Ramadan salat malam itu sunnahnya berjamaah. Di luar Ramadan tidak disunnahkan untuk berjamaah. Tapi jika seandainya dilakukan sesekali berjamaah, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Kadang beliau salat bersama dengan Hudzaifah bin Yaman. Kemudian nanti hadis berikutnya Nabi salat ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Dalam sebagai riwayat Nabi salat ditemani oleh Abdullah bin Abbas. Jadi kalau sesekali tidak mengapa. Tapi kalau dijadikan rutinitas, maka ini tidak dilakukan kecuali di bulan Ramadan. Dan coba lihat salat malamnya Rasulullah. Ini tidak bisa kita bayangkan. Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kita satu juz saja lah, coba. Di luar Ramadan, gimana rasanya? Ya, ini subhanallah. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mujahadah. Bahkan bukan hanya sekedar membaca. Hudzaifah bercerita, beliau membacanya itu mutarassilan. Beliau membacanya dengan sangat berlahan. Menggabungkan antara membaca, zikir, doa, dan renungan. Jadi betul-betul berlahan merenungkan apa yang sedang dibaca. Dan ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya tidak mampu dilakukan kecuali oleh orang yang sudah berlatih. Sebagaimana di akhir pertemuan kemarin, Syekh bin Utsaimin mengatakan, paksa dirimu untuk melakukan hal yang dicintai oleh Allah, sekalipun berat, sekalipun kau awalnya benci, tapi lambat laun pasti kau akan mencintainya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba, ya nanti malam saya bangun, saya akan baca 5 juz dalam 1 rakaat. Ini nggak bisa seperti ini. Tentunya berlahan, dipaksa, lambat laun baru terasa apa? Terasa terbiasa, kemudian merasa nikmat. Karena kalau saat ini kita belum merasakan kenikmatan dalam sebuah yang kita lakukan, ini kita tidak akan tahan. Ya, jadi kalau kecenderungan jiwa kita kepada sesuatu, ini yang membuat kita bisa bertahan. Ya, contoh main game. Ini kalau kita sebutkan kemarin, syahwat dalam istilah bahasa Arab artinya kecenderungan. Maka kalau seandainya syahwat kita sudah mengarah ke game, berapa jam pun tahan. Dari ba'da isya sampai subuh. Nah, bisa. Tahan kita. Kenapa? Syahwatnya sudah di situ. Ya, begitu juga kalau syahwatnya sudah main futsal. Ya, kalau bukan karena nyewa lapangan, insya Allah sampai pagi oke. Karena 1 jam itu berapa? Berapa 1 jam? Hah? Berapa 1 jam? Hah? 60.000. Nah, kalau antum gratis kan insya Allah sampai pagi orang terus main di lapangan antum. Karena bayar. Ini syahwatnya sudah futsal. Coba lihat syahwatnya ngopi. Luar biasa. Tatkala nyerumput. Seruput. Bagaikan dunia dan seisinya kita miliki. Syahwatnya sudah di situ. Ya, jadi subhanallah, tidak mungkin seorang itu bertahan kecuali apabila syahwatnya sudah seperti itu. Artinya kecenderungan hatinya ke situ. Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah, Syekh Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah diceritakan tatkala beliau belajar, ada satu masalah yang beliau tidak paham. Ada satu masalah yang beliau tidak paham. Maka beliau mulai membahas. Beliau mulai mengkaji, membuka catatan dan sebagainya. Setelah pulang dari kajian, beliau terus membahas untuk memahami satu masalah. Karena satu masalah ini tidak beliau pahami. Sampai datang waktu asar, beliau sholat. Setelah sholat, bahas lagi. Sampai datang maghrib, beliau sholat. Setelah sholat, bahas lagi. Sampai isya, beliau bahas lagi. Belum juga bisa dipahami. Sholat isya, setelah sholat isya, duduk terus membahas. Sampai pagi. Sampai adzan subuh. Allahu Akbar, Allah. Subuh sudah. Belum juga bisa dipahami. Padahal sudah buka semua karya. Akhirnya setelah salat subuh bukan tidur. Bahas lagi.
sampai waktu duha baru beliau mengatakan, Alhamdulillah, saya sudah paham ini. Kemudian beliau tutup, beliau katakan pada keluarganya, jangan bangunkan saya karena hari ini saya absen belajar. Cukup, karena sudah tidak tidur satu malam. Ini syahwatnya menuntut ilmu. Ya, bertahan dia bisa membaca. Kalau kita syahwatnya tidur. Jadi kalau membaca ngantuk, karena syahwatnya tidur. Hah? Wajar kan? Ini seperti ini, subhanallah. Jadi ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang sudah berlatih, sudah mujahadah. Ya. Jadi memang awalnya harus merintih, awalnya harus dipaksa. Tapi lambat laun kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita akan menjadi orang yang berbahagia dengan itu. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya Abdullah bin Mas'ud tatkala salat panjang bersama dengan Rasulullah sampai berniat buruk. Tatkala ditanya, apa maksudnya? Beliau mengatakan, aku ingin meninggalkan siapa? Rasulullah. Sudah enggak tahan. Padahal Abdullah bin Mas'ud masih muda. Sedangkan Rasulullah sudah tua, 50-an tahun umurnya. Maka karenanya sering kita katakan bahwa kekuatan dalam ibadah itu tidak ditentukan oleh fisik atau usia. Orang yang kekar, hari-hari olahraga, diajak sholat malam 1 juz, tepar. Padahal kuat. Lari 15 kilo oke. Tapi diajak sholat, nggak sanggup. Jadi iman. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin memberikan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, tentunya yang berkaitan dengan bab al-mujahadah, di mana beliau mengatakan, disinilah maksud al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis dalam bab ini. Beliau mengatakan bahwa Nabi kana ya'mal amal al-mujahid alladhi yujahidu nafsahu ala ta'ah li'annahu ya'malu hadzal amal al-syaq. Kita lihat di sini Rasulullah SAW melakukan amal ibadah seperti seorang yang mujahid, seorang yang berjuang, yang memaksa diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena yang dilakukan oleh beliau adalah amal yang sangat berat. Amal yang sangat berat. Ya walaupun kita katakan berat bagi kita karena belum terlatih, belum mencintai. Syahwat kita belum ke salat tadi. Ya, akan tapi Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, tatkala datang waktu salat, beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, kum fa'arihna bis salah." Ya Bilal, kumandangkan azan, istirahatkan kami dengan apa? Salat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis salat." Dijadikan salat ini menjadi kebahagiaan bagi jiwaku. Jadi kalau sudah ada kebahagiaan di sana, insyaallah candu. Ya, cuman masalahnya kita bahagianya di hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bolehnya melakukan salat malam secara berjamaah selama tidak rutin di luar Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan. Ya, inilah yang disebut oleh Umar bin Khattab tatkala beliau melihat orang-orang di zaman beliau menjadi khalifah, salat masing-masing dengan imam masing-masing, ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Ya, maka beliau mengumpulkan semua para sahabat untuk salat berjamaah dengan satu imam. Waktu itu ditunjuk imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka mulailah di zaman Umar bin Khattab salat berjamaah, salat malam di bulan Ramadan yang kita kenal dengan salat tarawih, itu dilakukan secara rutin berjamaah di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian setelah beliau keluar, pada satu malam melihat kaum muslimin sudah salat berjamaah bersama dengan satu imam, beliau berkata, "Ni'matul bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, ya, yakni tatkala kaum muslimin salat malam di bulan Ramadan berjamaah dengan satu imam. Sehingga kalimat ini kemudian dijadikan sebagai hujjah oleh sebahagian bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dhalalah atau sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ya Allahu alam, kita katakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah adalah buruk, tidak ada yang baik. Yakni bid'ah dalam urusan agama.
Ya, bid'ah dalam urusan agama tidak ada yang baik. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Adapun perkataan Umar bin Khattab, maka bid'ah secara bahasa. Karena salat berjamaah di bulan Ramadan secara berjamaah telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi bukan bid'ah. Nabi sudah mencontohkannya. Hanya saja pada malam ketiganya Rasulullah tidak keluar karena takut salat berjamaah di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah. Setelah Nabi meninggal, kemungkinan diwajibkan itu tidak ada lagi. Maka kembali salat berjamaah di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan secara berjamaah, ini hukumnya sunnah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi di luar Ramadan ini tidak mengapa, tapi jangan dijadikan sebagai rutinitas. Boleh. Ya, sekali antum salat misalnya, kemudian istri ikut atau anak ikut, tidak ada masalah. Atau dijadikan sebagai pendidikan, bukan rutinitas untuk mendidik dan membiasakan keluarga dalam mengerjakan salat malam, ini tidak mengapa. Ini faedah yang kedua. Karena Nabi SAW salat bersama dengan Hudzaifah bin Yaman, kadang-kala beliau salat bersama dengan Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kemudian faedah berikutnya, dianjurkan bagi seorang yang mengerjakan salat malam, kalau membaca ayat yang di dalamnya menyebutkan rahmat Allah, hendaknya dia berhenti dan meminta rahmat kepada Allah. Tatkala di dalamnya menyebut tentang surga, hendaknya ia berhenti dan meminta agar kiranya Allah memasukkan ia ke dalam surga. Tatkala di dalam ayat yang dia baca ada membicarakan tentang neraka, maka dia berhenti kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Begini seterusnya. Jadi salat malam ini dianjurkan dilakukan seperti ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman masalahnya kita tidak tahu apa yang kita baca. Ini masalahnya. Ya. Nanti baca neraka kita tidak tahu apa yang dibaca. Baca tentang surga juga tidak tahu apa yang sedang kita baca. Ini juga di antara hal yang menyebabkan mungkin kita merasa ibadah itu bagaikan siksaan gitu. Sehingga kita merasa kalau ibadah itu yang menjadi tujuan kita adalah akhir. Udah berapa rakaat? 4 baru. 4. 6 udah. Udah 6. Salah antum hitung gitu. Jadi inginnya itu cepat gitu. Udah berapa? 8. Alhamdulillah tinggal witir. Ya kan itu kadang-kala perasaan kita dalam ibadah. Karena kita berpikir ujungnya. Selesai. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Ya, kalau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala pernah salat berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengakhiri salatnya. Maka Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, law naffaltana baqiyya lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, masih ada waktu. Gimana kalau lanjut lagi salat? Kalau kita enggak, alhamdulillah. Walaupun di sini para ikhwah perlu kita ingatkan, jika kita sholat malam sendirian, kemudian ada yang nimbrung, ikut, panjangkan saja, nggak usah pikirkan yang ikutin. Salah dia kenapa? Ikut. Nah, salah dia kenapa ikut? Tapi kalau kita sudah ditunjuk menjadi imam, dan kaum muslimin ingin sholat malam, ingin sholat tarawih misalnya, juga harus hendaknya perhatikan di belakang. Hendaknya perhatikan di belakang. Jadi kalau nimbrung ya, khususnya salat wajib. Khususnya salat wajib. Karena kadang-kala imam ini kan bebannya agak lebih sedikit. Karena sur. Dia baca gitu. Ya. Dia baca. Jadi suruh saja baca terus. Ya. Salat maghrib Al-Baqarah dibacanya. Salat Isya Ali Imran dibacanya. Suruh saja imam. Yang di belakang yang tersiksa. Nah, maka Nabi SAW katakan terkait dengan salat 5 waktu, bacalah surat-surat ini, karena di belakang ada anak kecil, ada perempuan, ada orang yang punya keperluan, ada orang yang sudah tua. Tapi kalau engkau salat sendirian, silakan perpanjang jika engkau mau.
Cuman masalahnya kadangkala lemah iman kita di saat kita sholat sendirian lebih pendek dari sholat berjamaah. Wah, ini masalahnya. Ya, ini masalah ini. Ya, tatkala kita jadi imam, Baqarah dipilih, Ali Imran dipilih. Tatkala sholat sendiri, Al-Ikhlas pula, keterlewatan ya. Al-Ikhlas dipilih. Ini kan luar biasa ini. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini berkaitan kalau ada orang yang nimbrung. Ya, silahkan kamu ikut. Ya, kita melakukan ibadah sebagaimana yang biasa kita lakukan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Lalu bagaimana kalau sholat wajib? Apakah boleh juga kalau ada ayat berkaitan dengan siksa kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, atau ayat tentang surga kita berhenti dan meminta agar kiranya Allah memasukkan kita ke dalam surga? Sebagian ulama mengatakan ini kekhususan untuk salat malam. Tapi ingat, mintanya jangan pakai bahasa Indonesia. Ya. Misalnya bercerita tentang neraka kemudian dia mengatakan, ya Allah, dilisankan, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka, masukkan aku. Bisa batal salatnya menurut sebagian para ulama. Jadi permintaan itu bisa dengan lisan tapi dengan bahasa Tapi sekali lagi ini tidak mungkin dilakukan kecuali kita memahami ayat yang sedang kita baca. Apa maknanya? Jangankan Al-Baqarah, Fatihah saja nggak tahu artinya. Ya, jangankan Al-Baqarah. Kadang Fatihah saja kita tidak tahu artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Sedang minta apa rupanya situ? Nggak tahu. Bapak saya dulu ngajari ihdinas siratal mustaqim. Sudah baca saja. Ya, ini berarti kurang sempurna. Kemudian faedah berikutnya, jawazu taqdimi suwar ba'dihha ala ba'dhin. Boleh membaca surat tidak secara berurutan. Ini tidak mengapa. Contoh, kita membaca surat Abasa wa Tawalla, kemudian setelah membaca surat An-Naba, amma yatasa'alun, tidak mengapa. Tapi kalau ayat dibaca secara tidak berurutan, ini tidak boleh. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim. Ini enggak boleh, berdosa. Haram hukumnya. Tapi kalau suratnya tidak berurutan, tidak mengapa. Ya, contoh misalnya dalam satu rakaat kita membaca satu surat, setelah selesai kita membaca surat di atasnya atau surat sebelumnya. Ini tidak mengapa, tidak berurutan. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian kembali lagi ke surat yang kedua, surat Ali Imran. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Faedah terakhir di hadis ini beliau mengatakan sujudnya Rasulullah dan rukuknya Rasulullah itu sangat panjang. Lalu apa yang dibaca? Sebagian ulama mengatakan yang dibaca adalah bacaan sujud atau ruku itu dan diulang-ulang. Jadi bacaan sujud itu tidak mesti 3. Mau 9, 10, 100, 1000 enggak apa-apa. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil, terus dibaca sampai panjang, sampai tanpa terhitung, ini tidak masalah. Karena disebutkan beliau membaca subhana rabbil azim, kata Syekh Ibnu Utsaimin, diceritakan oleh Hudzaifah, beliau baca subhana rabbil azim dan tidak disebutkan beliau baca yang lainnya. Jadi silakan baca itu, ulang itu terus menerus. Begitu juga di dalam sujud. Dan tentunya banyak, kata beliau, doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa rukuk dan sujud. Di antaranya adalah beliau sebutkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dibaca apa yang kita bisa baca dari zikir dan doa di saat sujud dan rukuk, maka kita baca. Kemudian juga kita lihat di sini, ya, dalam faedah terakhir ini, bahwa salat beliau itu antara berdirinya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya itu seimbang.
Seimbang. Jadi kalau berdirinya panjang, rukuknya juga panjang. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, i'tidalnya panjang. Kalau baca suratnya yang panjang. Kalau baca suratnya pendek, maka rukuknya juga pendek. Begitulah salat Rasulullah. Jadi kadang-kala kita berdirinya pendek, rukuknya pendek, sujudnya panjang. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Walaupun tidak haram ya, tidak haram, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu rukuknya berdirinya atau membaca suratnya panjang, maka rukuk sujudnya juga panjang. Kalau pendek juga pendek. Karenanya dalam hadis ini nahwan min qiyami, seimbang dengan berdirinya. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian hadis yang ke-9, ini dari Abdullah bin Mas'ud, ceritanya sama, beliau berjamaah salat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atala al-qiyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang berdirinya, membaca ayat begitu lama. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku berniat dengan niat yang buruk. Niat yang buruk maksudnya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bi amrin laisa yusirrul mar'u fi'lahu, laisa yasurrul mar'u fi'lahu. Yakni sebuah perbuatan yang kalau dilakukan itu karena terpaksa. Sebenarnya dia tidak mau. Jadi Abdullah bin Mas'ud karena begitu panjangnya salat Rasulullah sampai berniat untuk ditanya, apa yang kau niatkan? An ajlis aw ada'ahu. Aku ingin duduk, ingin tinggalkan Rasulullah karena sudah terlalu apa? Terlalu panjang. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini juga menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam mujahadah. Beliau berjuang untuk melakukan sebuah ibadah yang sempurna di sisi Allah tabaraka wa taala. Berikutnya kita masuk hadis ke-10. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'u al-mayyita thalathatu. Ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Muttafaqun alaih. Yatba'ul mayyita thalathatu. 3 perkara akan mengikuti mayit. Jenazah yang sudah dimandikan, kemudian dikafani dan disalatkan, kemudian diusung, diantar ke perkuburan, itu dikebumikan. Maka dia akan diikuti 3 hal. Dia akan diikuti oleh 3 hal. Yang pertama, keluarganya. Dia akan diantar, diikuti oleh keluarganya. Kemudian yang kedua, maluhu, hartanya. Kemudian yang ketiga, amaluhu, amal ibadahnya. Ya, amalnya akan mengikutinya. Fayarji uthna, 2 akan kembali. Wa yabqa wahid, dan yang bersamanya 1. Yarji'u ahluhu, keluarganya pulang, hartanya juga pulang, dan yang bersamanya adalah amal. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ma'ajabul hayatid dunya. Inilah perkara yang sangat mengherankan dari kehidupan dunia. Yang menunjukkan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hina. Kehidupan yang rendah, tidak ada nilainya sama sekali. Coba bayangkan, dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang akan mengikuti seorang jenazah, mengantarkannya ke kuburannya ada 3 orang atau 3 hal. Yang pertama, keluarganya. Keluarga termasuk mungkin anaknya, termasuk mungkin istrinya, atau mungkin suaminya kalau yang meninggal adalah seorang istri, atau pamannya, orang tuanya kalau masih hidup, atau saudara-saudarinya, kerabat-kerabat yang lain. Ini akan mengantarnya. Kemudian juga yang kedua yang akan mengikut harta. Hartanya ini kalau dahulu budak sahaya. Ini termasuk budaknya akan ikut mengantar. Dan kalau kita lihat sekarang, bisa saja yang ikut mengantar adalah kendaraan yang dia punya. Ini akan dipakai. Akan dipakai untuk mengangkut
para pentakziah yang ikut serta ingin mengebumikan jenazah. Ikut. Kemudian yang ketiga apa? Amal. Coba perhatikan, keluarga, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Keluarga yang sangat kita cintai, dia pula yang mengebumikan kita. Inilah anehnya dunia. Orang yang sangat mencintai kita dan kita mencintai mereka, mereka pula yang memasukkan kita ke liang lahat dan menutup kita dan meninggalkan kita sendirian. Seharusnya kalau betul-betul cinta kan ditemani terus. Tapi beginilah dunia ini, kejam. Menunjukkan tidak ada nilai. Sering para ulama mengatakan bahwa kematian itu memutus semuanya, menghilangkan semuanya. Sampai nama kita juga akan hilang. Nama kita akan hilang. Meninggal, mungkin meninggalnya di rumah sakit misalnya, atau di mana meninggalnya. Kemudian tidak diangkat, atau digeser. Kalau mungkin selama ini dimuliakan, ustaz, doktor, siapalah gitu. Maka setelah dia meninggal, namanya pun tidak disebut lagi. Ayo bantu saya mengangkat Ustaz Nuruddin, kan enggak? Mengangkat apa? Jenazah, hilang, nama saya hilang. Setelah mati hilang, nama antum juga hilang. Begitulah cepatnya hilangnya dunia ini. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita merenungkan kehidupan ini. Artinya sebagaimana kita lahir sendirian, maka kita juga akan bertemu dengan Allah sendirian. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 hal ini yang akan mengikutinya. Keluarganya setelah selesai mengebumikan pulang. Bahkan setelah dikebumikan beban seakan-akan hilang, kan gitu. Hilang. Setelah meninggalkan tekanan, beban. Tapi setelah dia dimandikan, dikafani, kemudian dikebumikan, selesai kan. Ada yang lapang gitu di dada kita. Padahal yang dikebumikan kita yang mati itu, posisi yang kita alami itu, ini langkah yang paling berat, tahapan yang paling berat. Karena tidak lama setelah kita dikebumikan, langsung datang 2 malaikat. 2 malaikat, namanya Munkar dan Nakir. Munkarun wa Nakir. Kenapa disebut Munkar dan Nakir? Karena mengerikan. Diingkari. Rupanya itu diingkari, menakutkan. Karena disebutkan dalam sebagian asar yang lemah, suaranya itu bagaikan halilintar tatkala membentak. Jadi dibentak. Jika kita duduk saat ini tiba-tiba ada suara petir yang begitu keras, kira-kira apa yang terjadi? Terperanjat kita semua. Kalau keras sekali petirnya bisa mati kita. Sebagaimana kaum dahulu, kaum Nabi siapa? Hud ya, kaum Nabi Hud. Allah kirim kepada mereka halilintar yang begitu keras, jantung mereka copot dari posisinya karena begitu kerasnya. Jadi malaikat ini datang dengan membentak. Jadi bukan nanyanya itu dengan lemah lembut, bukan. Fulan, siapa Tuhanmu? Enggak gitu nanyanya. Jadi dibentak kita, dihardik kita sehingga takut. Kalau posisi sudah takut, kira-kira kalaulah jika seandainya pertanyaan 3 perkara itu dijawab dengan hafalan, kira-kira gimana hafalannya? Hilang. Coba datang misalnya presiden di sini, tiba-tiba datang, kemudian, pulang, baca Fatihah dulu depan presiden. Kira-kira gimana? Atau Syekh Abdurrahman Sudais datang, duduk di sini, tanya, Syekh mau ngetes antum baca Al-Fatihah. Nah, antum, maju. Nggak hafal Fatihah itu. Ya, ayo baca Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin dulu. Lupa, kenapa? Gugup. Begitulah gambaran. Yang mungkin bisa kita sedikit jelaskan bagaimana mengerikannya fitnah apa? Dibentak. Dihardik dengan suara yang sangat keras. Ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa?
agamamu. Kalau ia bisa menjawab, maka akan diberikan nikmat. Kalau tidak bisa menjawab, maka akan dipukul dengan menggunakan pukulan besi yang dibawa olehnya, dan dia akan menjerit dengan jeritan yang sangat keras, dan suara jeritanya akan didengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburnya, kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengar, kita manusia mendengar teriakan ini, pasti yang mendengarnya akan pingsan. Jadi ini subhanallah. Maka inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Jadi kematian ini mengerikan, memutus segala hal. Di antara keluarga, berserta dengan harta, begitu dia ikut amalnya, dua pulang. Keluarganya, hartanya pulang. Sudah sendiri. Kita menjalani kehidupan sendiri. Makanya dalam hidup ini, seharusnya dalam ibadah itu tidak memikirkan siapapun. Ya udah, ibadah saja. Ibadah. Kadang ada orang mau ibadah, yuklah kan gitu kan. Yuk taklimlah kita. Malas sana. Ana malas juga lah. Saya taklim, gak ada yang mau, antum taklim aja sendiri. Karena nanti kita dipanggil oleh Allah juga sendiri, masing-masing. Kan gak ada janjian, yuk kalau panggil Allah nanti kita sama-sama ya. Gak ada. Masing-masing. Makanya kalau beribadah sudah, pikirkan diri masing-masing. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, kemudian beliau mengatakan, Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, selamatkan diri. Aku tidak mampu menyelamatkan engkau atau membelamu kelak di hari kiamat. Bahkan Nabi berkata kepada putri yang sangat beliau cintai, minta dariku harta yang kau mau. Aku akan berikan. Tapi terkait dengan siksa Allah, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa membelamu. Jadi masing-masing. Ya, makanya nggak ada. Ya, saya ikut Ustadz aja lah. Nggak ada masing-masing. Jadi kalau nanti Allah murka kepada kita nggak bisa mengatakan Ustadz itu yang ngajarin. Nggak mau tahu laku, ya Allah, nggak bisa. Pertanggungjawabkan masing-masing. Makanya di neraka nanti diceritakan oleh Allah banyak dalam Al-Quran, terjadi perdebatan, saling salah menyalahkan. Yang mengajak kepada kesesatan disalahkan oleh orang yang diajak. Gara-gara kalian kami masuk neraka. Bahkan kita semua menyalahkan syaitan. Ini gara-gara kamu ini. Syaitan mengatakan, Allah memberi kepada kamu janji, aku juga memberi janji, tapi janjiku dusta, janji Allah benar. Kamu malah ikut janjiku. Ini kata syaitan. Kalau sekarang kan tidak. Janji-janji. Angan-angan besar diberikan oleh siapa? Oleh syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan, di saat kita ingin amal kita yang tetap bersama dengan kita, memberikan ketentraman kepada kita, karena setelah kita ditanya, kemudian kita bisa menjawab, maka Allah lapangkan kubur sejauh mata memandang. Dibukakan pintu surga. Sehingga kita bisa melihat surga dan bisa merasakan wangi surga, dan kita bisa merasakan hawa surga. Kemudian dikatakan, ini tempatmu nanti setelah tegak hari kiamat. Kemudian datang seseorang yang rupanya bagus, semerbak harum dari tubuhnya keluar, maka kita bertanya, siapa engkau? Siapa engkau? Maka lelaki ini mengatakan, aku amal salehmu, dan aku akan menemanimu di sini sampai hari kiamat. Jadi nggak sendirian. Nggak sendirian. Siapa yang menemani kita? Istri kita? Enggak. Istri kita mungkin nikah lagi kalau masih laku. Suami kita yakin. Nah, yakin kalau laki-laki. Yakin nikah lagi. Karena belum meninggal aja nikah kadang. Ya kan? Hidup ini subhanallah pertanggungjawaban berat di akhirat. Yang menemani kita yang selamanya adalah amal kita. Maka beramal. Ditemani oleh amal. Siapa engkau? Dia mengatakan, saya amalmu saleh. Saya amal salehmu. Saya salatmu, saya puasamu, saya sedekahmu, saya Al-Quran yang kamu baca. Ini saya akan menambah sampai hari kiamat. Adapun yang di atas tanah, nggak ada lagi. 2 hari masih ingat. Seminggu masih ingat. Sebulan yakin sudah nggak ingat lagi. Habis sudah cerita. Habis. Karena yang akan teringat kita, yang masih kita pandang dengan mata. Yang sudah hilang, hilang. Ada di antara antum yang masih mengingat uyutnya saat ini. Uyutnya. Bapak dari kakeknya. Ada yang masih antum ingat hari-hari? Nggak ada. Habis. Begitu juga kita nanti, tatkala posisi kita sudah uyut dan sudah meninggal, cicit kita juga tidak akan ingat kita. Siapa yang akan terus bersama dengan kita di
kesendirian di alam barzakh. Ikut kajian di malam Kamis, membaca Al-Quran di malam hari, sholat malam, bersedekah, itu yang akan menemani kita. Tenang kita dalam kehidupan sendirian di alam barzakh. Tapi kalau tidak ada amal saleh, apa yang menemani kita? Karena orang hidup sendiri itu sangat menyakitkan. Si hidup sendiri menyakitkan. Ya, maka subhanallah para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semua ini bisa kita dapatkan dengan mujahadah, berjuang. Apa yang bisa kita amalkan. Dan kesempatan itu kadang-kala tidak datang untuk kedua kalinya. Umur adalah harta yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan kalau sudah berlalu 1 jam, berlalu 1 hari, berlalu 1 minggu, berlalu 1 bulan, berlalu 1 tahun, tidak mungkin kembali lagi. Nggak mungkin kembali lagi. Mau antum menangis dengan tangisan darah sekalipun, masa itu tidak akan kembali. Kalau boleh kita diberikan oleh Allah lorong waktu bisa kembali ke masa yang lalu, kita ingin mengulang lagi sejarah kehidupan kita. Tapi tidak bisa. Makanya sebelum penyesalan itu datang, coba terus perbaiki apa? Perbaiki diri dengan melakukan ibadah kepada Allah Taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.